Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya atau biasa disebut Masjid Agung Surabaya adalah masjid besar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal di Jakarta. Lokasi masjid ini berada di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dan tepat di samping Jalan Tol Surabaya-Gempol. Ciri yang mudah dilihat adalah kubah yang besar didampingi 4 kubah kecil yang berwarna biru, serta memiliki satu menara yang tingginya 99 meter. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dibangun sejak tanggal 4 Agustus 1995 atas gagasan Wali Kota Surabaya kala itu, Haji Sunarto Sumo Prawiro. Pembangunan masjid ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Tri Sutrisno. Namun, karena krisis moneter pembangunannya dihentikan sementara waktu, tahun 1999, masjid ini dibangun lagi dan selesai tahun 2001. Pada 10 November 2000, masjid ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Secara fisik, luas bangunan dan fasilitas penunjang Masjid Al-Akbar Surabaya adalah 22.300 meter persegi dengan rincian panjang 147 meter dan lebar 128 meter. Bentuk atap Masjid Al-Akbar Surabaya terdiri dari 1 buah kubah besar yang didukung oleh 4 buah kubah kecil berbentuk limasan serta 1 menara. Keunikan bentuk kubah Masjid Al-Akbar Surabaya ini terletak pada bentuk kubah yang hampir menyerupai setengah telur dengan 1,5 layer yang memiliki tinggi sekitar 27 meter. Untuk menutup kubah, dipergunakan sebuah produk yang juga digunakan di beberapa masjid raya seperti Masjid Raya Selangor di Shah Alam, Malaysia. Ciri lain dari masjid raksasa ini adalah pintu masuk ke dalam ruangan masjid tinggi dan besar. Dan mihrabnya adalah mihrab masjid terbesar di Indonesia. Secara konstruksi, rancang bangun arsitektur Masjid Al-Akbar Surabaya dikerjakan oleh tim dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya bersama konsultan ahli yang telah berpengalaman membangun masjid-masjid besar di Indonesia. Mengingat posisi lahan yang labil dengan tingkat kekerasan yang minim, maka pembuatan pondasi dilakukan dengan sistem pondasi dalam atau baku bumi. Tidak kurang dari 2.000 tiang pancang bagi pondasi masjid ini. Lantai dirancang dengan ketinggian 3 meter dari permukaan jalan sekitar lokasi. Namun, dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan. Ruang urukan dijadikan basement. Lantai di atas basement disangga dengan tiang-tiang sistem floating floor. Pengerjaan lantai dibuat dengan sistem pengecoran di tempat dan beton precast. Terdiri dari plat lantai 4 persegi panjang berukuran 3x3 dan tebal 15 cm. Untuk dudukan struktur atap disiapkan balok beton ring bolt dengan sistem virendil yang menghubungkan kolom-kolom struktur pada ketinggian 20 meter dari atas lantai dasar. Ring bolt ini membentang 30 meter tanpa kolom, sehingga bidang lantai tidak terpisah oleh sekat maupun kolom. Dengan demikian, dijamin bahwa jamaah tidak saling terpisah oleh sekat maupun kolom pada waktu sholat. Sedangkan untuk kubah masjid, rangka kubah dibuat dengan sistem space frame, menggunakan bahan besi baja dengan sistem Cremona atau struktur segitiga yang disambung-sambung. Selanjutnya,
Kubah dibentuk di atas rangka atap dengan bentangan utama berukuran 54 x 54 meter, tanpa ada tiang penyangga. Bobot kubah tersebut hampir mencapai 200 ton. Ini ditunjang dengan bentuk kubah yang menyerupai setengah telur dengan 1,5 layer memiliki tinggi sekitar 27 meter. Kubah ini menumpu pada atap piramida terpancung dalam 2 layer setinggi kurang lebih 11 meter. Penutup struktur rangka atap dan kubah terdiri dari 3 lapis, yaitu atap kedap air, ESP sebagai cover atap terluar, dan penutup plafon. Sedangkan pintu masjid ini memiliki 45 pintu dengan daun pintu bukaan ganda, yang berarti dibutuhkan 90 daun pintu dengan ukuran masing-masing lebar 1,5 meter dan 1,5 meter. Untuk mimbar masjid dibuat di ketinggian 3 meter untuk mendukung kemantapan khotbah. Agar tercipta suasana khas, mimbar diberikan sentuhan etnis dengan hiasan ornamen Madura yang digarap para pengrajin dari Madura. Menara masjid dalam rancangannya, menara tadinya berjumlah 6 buah. Tetapi karena pertimbangan-pertimbangan yang bersifat teknis maupun biaya, maka menara hanya dibuat 1. Untuk membangun menara masjid ini digunakan teknologi slipform dari Singapura yang memerlukan waktu sekitar 2 bulan dalam pengecorannya. Menara ini memiliki ketinggian 99 meter yang puncaknya dilengkapi dengan view tower dengan ketinggian 68 meter yang dapat memuat sekitar 30 orang, dan pencapaiannya dengan menggunakan lift pemandangan kota Surabaya dan sekitarnya. Sedangkan aula masjid, aula dibangun dengan konsep kesatuan antara estetika, lingkungan, dan fungsi plaza sebagai lapangan ibadah. Untuk ibadah tertentu seperti sholat id dan lain-lain. Luas plaza kurang lebih 520 meter persegi dengan bahan lantai paving stone yang didesain khusus untuk Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Motif desain dibuat sesuai dengan ornamen arsitektur masjid. Garis motif dibuat sejajar dengan garis shaft di halaman masjid. Elemen arsitektur Masjid Al-Akbar Surabaya juga didesain sedemikian rupa untuk mencapai keindahan, kemewahan, serta keanggunan. Antara lain elemen hiasan kaca patri, stained glass. Hiasan kaca patri yang digunakan masjid ini dibuat dengan sistem triple glazed unit, yaitu pelapisan panel kaca patri atau panel bevel dengan kaca temper yang menggunakan bahan dan mesin-mesin buatan Amerika. Triple glass unit ini selain menghemat biaya juga sangat baik untuk keperluan peredam suara bising. demi Tuhan dan itu jangan bersumpah. Kadang-kadang Allah sumpah itu menggunakan makhluk, menyebut makhluk